Well, my lovely student of Charles BDP, Business and Marketing Department. In this chapter, the teacher or we will discuss about conditional sentence. So what's the meaning of conditional sentence, type, and the examples, and also some explanation detail about this topic we will discuss here, yeah. Okay, let's check it out. Well, students, the topic today is about conditional sentence. On explaining about this topic, the student will use two language here. I mean Indonesian language and also English language. Maybe you still confused or ask in your shop here at your shop why the teacher use it. Because as you know that when I try to explain about subject using English language totally, it's very hard for you to understand or to memorize what is the meaning or the explanation and etc. Yeah? As you know that Indonesian culture on studying is still on progress by using tutorial language. So please forgive me ya if I mix the language. Jadi dalam penjelasan materi ini Bapak tidak akan gunakan bahasa Inggris secara total ya. Karena kalau Bapak gunakan total in English, kamu akan benar-benar pusing. Kenapa? Karena kemampuan atau budaya anak-anak Indonesia belum bisa belajar bahasa Inggris secara total ya. Padahal itu penting, tapi karena penerapan atau peralihan budaya ini masih belum bisa maksimal, kita mix ya, apa ya nak ya. Karena kamu bisa chat Bapak kapan saja kalau nggak ngerti ya. Oke, meaning arti disebut sebagai kalimat pengandaian. All is called all states as conditional sentence karena makna yang terkandung dalam kalimat tersebut because makna ya, the meaning which consists in that sentences berlawanan dengan makna sesungguhnya is having the opposite meaning from the real one ya, berlawanan dengan makna sesungguhnya. Dalam bahasa Inggris terdapat tiga tipe kalimat pengandaian. In English there are two types of conditional sentence yang memiliki kegunaan sendiri-sendiri which having their own usage. Jadi yang memiliki kegunaan sendiri-sendiri sesuai dengan fungsinya based on the function. Kalian akan berpikir kalimat pengandaian itu apa sih? Kemarin kan Bapak sudah kasih preface ya. Katanya apakah kalian pernah berandai-andai? Kalau berandai itu bahasa kerennya sih bercita-cita, bermimpi ya. Entah mimpi dalam tidur atau mimpi sambil berhayal. Contohnya kalian sekarang kan masih jadi siswa atau siswi ya, pasti kalian berandai-andai itu bercita-cita pengennya jadi apa, jadi camat, jadi dokter, jadi pilot, jadi ekstra lah yang ada di dunia ini. Atau mungkin ada ingin cita-cita ketemu bidadari gitu ya. Sorry yang cewek nggak bidadari ya, bidadara ya. Oke, dalam kalimat pengandaian terdapat dua clause. In conditional sentence there are two clause. The first clause is clause pengandaian or if clause. The second is harapan dari clause tersebut or command clause. Nah, seperti apa? Yang mana sih if clause, yang mana sih main clause? Kita masih bingung ya. Kalau ini materinya baru, padahal ini mungkin waktu kelas simpi sempat disinggung-singgung, tapi karena keterbatasan waktu jadi belajarnya nggak sempat bahas detail. Sekarang kita bahas walaupun nggak sedetil mungkin, karena kalau kita bahas sedetil mungkin itu waktunya bisa lebih dari sejam. Dan Bapak kalau kirim upload di YouTube ini nggak lama juga, makanya Bapak kasih poin-poinnya saja. Untuk detailnya nanti kamu begitu di university when you are going to school, checking English department ya, Faculty of English ya. Jadi ada jurusan fakultas sastranya bahasa Inggrisnya, kalian akan detail di sana mempelajari. Oke, conditional sentence tipe 1 ya. Digunakan untuk menyatakan hal-hal yang diharapkan akan terjadi. Or is used to state about something that hopefully will be happen. Jadi menyatakan hal yang akan terjadi untuk menggambarkan hal-hal yang akan terjadi. To show or to determine about something that will be happen. Ini kalau di analisis statementnya artinya bingung juga, tapi kebingungan itu akan terjawab kalau kita akan pelajari satu persatu.
walaupun sudah dipelajari masih bingung juga. Kita berulang-ulang pelajari dengan memberikan beragam contoh, kamu akan paham. Tapi kalau sepintas layang pasti bingung. Makanya di awal nggak boleh bingung, direlaks saja ya. Dengan demikian, kalimat ini menggambarkan suatu hal tertentu akan terjadi seandainya pada hal-hal tertentu terpenuhi. Oke, di sini ada require ya, requirement, permintaan atau persyaratan bila syarat-syarat terpenuhi. Oke, seperti apa rumusnya? Di formula if plus subject plus verb 1 plus object, subject plus will plus verb 1 plus object. Nah, ini yang tadi ya, if clause. If clause-nya ini, if plus subject plus verb 1. Kalau main clause-nya, subject plus will plus verb 1. Ini bedanya ya. Perbedaannya, kalau if-nya itu nggak pakai will, kalau di main clause dia ada will. Oke, di sini ada will ya. Ini ada will. Oke, lanjut. Example. If he gives invitation, I will come to the party. Jika dia, maksudnya dia di cowokmu ya. Jika cowokku memberiku undangan, aku akan datang ke pestanya. Ini undangannya belum terjadi. Makanya di sini menggambarkan hal-hal yang akan terjadi. Nanti ada hal yang sudah terjadi, kalau di sini ada hal-hal yang akan terjadi. Jadi kejadiannya belum terjadi, gitu maksudnya ya. Oke, verbnya verb 1. Verbnya verb 1 ada s or es. Bedanya apa Pak? Itu ada di penjelasan tentang tenses. Mungkin kamu di kelas 2 kalau nggak salah ya, tenses. Karena ada simple present tense, simple past tense. Mungkin kalian udah dijelasin sama guru, tapi karena lupa ya harus diulang lagi. Karena apa? Karena kalian belajar banyak hal ya. Habis ini belajar ini, belajar ini, belajar ini. Jadinya otaknya ini itu. Itulah kurikulum di Indonesia yang harus kita jalani. Karena di kurikulum Indonesia bukan memberikan apa yang siswa butuhkan, tapi kita memberikan apa yang digariskan di kurikulum. Jadinya belajar banyak tahu sedikit, bukan belajar sedikit tahu banyak maksudnya ya. Oke, lanjut. I believe that he will be angry with me if I can't leave. Saya percaya bahwa pacarku akan marah denganku kalau aku datang terlambat. Ini juga menyatakan hal-hal yang diharapkan akan terjadi. Terjadinya di sini marah ya. Padahal walaupun kenyataannya dia bisa marah bisa tidak. It's situational ya. Tergantung situasinya. Ingat ya, kalau pengertiannya itu menyatakan hal-hal yang diharapkan akan terjadi. Diharapkan akan terjadi. Beda ya, berarti kejadiannya masih diharapkan, artinya belum terjadi. Entah diharapkan positif ataupun diharapkan negatif. Artinya ini. Kalau ini kan seandainya diundang, kan berharap seandainya diundang maka dia akan datang. Nah, seandainya diundang itulah syaratnya. Bila syarat-syarat terpenuhi maka dia akan datang. Karena syaratnya untuk datang tidak terpenuhi, syarat untuk datang itu apa? Undangan. Itu maksudnya di sini ya. Lanjut. Kalau yang kedua syaratnya apa? Nah, syaratnya kamu tidak boleh datang terlambat. Kalau terlambat pasti marah ya. Itu namanya menyatakan hal-hal yang diharapkan. Kalau yang kedua beda nanti ya. Berikutnya, you will pass the exam if you study hard. Nah, ini hal-hal yang diharapkan apa? Lulus ujian. Ya syaratnya apa? Kamu harus belajar dengan rajin. If he has many problems, I will help him. Nah, syaratnya untuk bisa membantu dia apa? Syaratnya kalau kamu punya masalah baru dibantu, itu syarat. Tapi kalau kamu nggak punya masalah ya nggak dibantu, itu maksudnya syaratnya. Note, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dasar, artinya kata dasar verb 1. Tidak digunakan auxiliary will dalam main clause ya, tapi clause maksudnya, tapi dalam main clause will digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang akan terjadi. Seandainya syarat terpenuhi. Ini Bapak udah jelasin detail ya. Sekarang kita lanjut ke conditional sentence structure. Digunakan untuk menyatakan hal-hal yang sebenarnya berlawanan dengan keadaan sekarang. Is used to state about something or thing which actually
is having the opposite situation or meaning what's the real condition. Itu ya maksudnya ya. Bukan untuk meramalkan hal-hal yang akan terjadi. Ini bukan meramal, tapi harus membicarakan fakta sesungguhnya yang berlawanan. Ini menyatakan fakta yang berlawanan ya. Nanti kalian akan mengerti kalau sudah dikasih contoh. Contoh yang gampangnya. Ini menyatakan suatu tentang hal-hal yang berlawanan dengan diri kamu sendiri. Contohnya kamu sekarang kan seorang siswa, tapi kamu ingin membuat sebuah tindakan di luar kemampuan kamu, makanya kamu tidak bisa. Contohnya, if I were a doctor, I will take care of him. Seandainya saya seorang dokter, saya akan merawatnya. Kenyataannya kamu tidak dokter, makanya kamu tidak bisa melakukan tindakan perawatan. Itu maksudnya ya. Oke, di formula rumusnya if plus subject plus verb to plus object. Ini di if clause-nya. Kalau yang pertama if clause-nya verbnya verb 1, objeknya sama ya. Terus di main clause subject plus would plus verb 1 sini ya, plus object. Nah, beda lagi. Kalau yang tipe 2 subject di main clause, yang tipe 1 pakai will, yang tipe 2 pakai would. Verbnya kembali ke verb 1 sama ya. Oke, di sini ya. Ini perbedaannya. Kalau di yang pertama nih, punya yang pertama ya. Verbnya verb 1 di clause, terus main clause-nya setelah koma ini main clause ya, di luar if will ya, plus verb 1. Kalau di sini will plus verb 1. Itu ya. Di sini contohnya, if you love me, I will love you. If you give me money, I will kiss you. Jika kamu mencintaiku, aku akan mencintaimu. Jika kamu memberiku uang, aku akan mencium kamu. Ini punyanya conditional tipe pertama. If you don't give me money, I will be angry. Ini kalimat-kalimat biasa sih sebenarnya conditional sentence ya. Terus yang tipe 2 ini contohnya, if I were a teacher, I would teach them. Seandainya saya seorang guru, saya akan mengajari mereka. Ini namanya menyatakan hal-hal yang berlawanan dengan keadaan sekarang, keadaan diri kalian ya. Sekarang kamu jadi apa? Tapi kamu berandai-andai, if I were, caranya kan jadi siswa Pak, boleh nggak saya ngomong if I were a teacher? Boleh ngomong seperti itu. Sorry, if I were a student, ini artinya telah ya, yang berlawanan. Kalau kamu ngomong jika saya seorang siswa, berarti kan tidak berlawanan dengan keadaan kamu. Bikinlah statement yang berlawanan dengan keadaan kamu. Kalau kamu seorang siswa, bikin statement yang bukan seorang siswa. Ya seperti guru lah, profesi apalah seperti itu ya. Tapi kalau kamu bikin statement if I were student, I would study hard, itu enggak ya, nggak nyambung jadinya maksudnya. Next. Oke. Berikutnya ini yang tanda tanyanya, what would you do if you were her brother? Artinya apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu kakak laki-lakinya. Artinya ini berarti kamu bukan kakak laki-lakinya, berlawanan dengan kenyataan sekarang yang ada pada diri kalian. Itu maksudnya ya. Lanjut, if he gave the lecture, I could read it. Nah, artinya jika dia telah memberiku surat, aku pasti telah membacanya. Artinya surat itu tidak pernah diberikan sama kamu, makanya kamu nggak bisa baca ya surat itu. Maksudnya catatan, kata kerja verb 2 dalam if clause, kemudian kita gunakan would atau could plus verb 1. Nah, dalam if clause tidak digunakan would atau should plus verb 1. Dan conditional tipe ini digunakan untuk menyatakan improbability, ketidakmungkinan ya, ketidakmungkinan. Ini tidak mungkin ya, sesuatu yang tidak mungkin akan kamu bisa lakukan. Contoh seperti kamu seorang siswa ingin menyatakan menjadi seorang guru, ya tidak mungkin kamu melakukannya karena kamu bukan guru maksudnya ya. Ini rumusnya ya, if plus subject plus verb 2 object, subject plus would or could plus verb 1 plus object. Ini sama contohnya ya, tadi tidak perlu didiskus, sama contohnya punyanya yang tipe kedua. Kenapa Pak kasih contoh yang berulang-ulang? Karena apa? Untuk memahami sebuah topik kamu harus bikin contoh yang banyak. Dari contoh yang banyak akan ketahuan, oh seperti ini ya. Oke, lanjut tipe 3.
conditional sentence start 3. Nah, di sini bedanya ya. Kalau yang tipe pertama menyatakan hal yang akan terjadi dengan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi, kalau yang tipe 3 digunakan untuk menyatakan hal-hal yang sudah terlanjur terjadi. It's used to state about something or thing which have been happened, yang sudah terjadi ya, yang tak mungkin akan terjadi lagi. Ya, yang sudah terlanjur terjadi, yang tak mungkin, that never will be happens again, or impossibility, ketidakmungkinan ya, impossibility, ketidakmungkinan. Nah, di sana kalian bisa bedakan kalau tipe 1 untuk ini, kalau tipe 3 untuk ini. Kalau tipe 1 dan tipe 3 itu berlawanan. Jelas ya, nanti kalian baca berulang kan nanti. Rumusnya if plus subject plus verb 3 plus object. Kalau di if clause-nya, kalau yang tipe 1 tidak ada had, tidak ada verb 3 tapi verbnya verb 1. Kalau di tipe 3 sesuai dengan rumusnya, tipe 3 jenisnya ya dia tipe 3. Kalau yang tipe 1 ya tipe 1. Fakta yang dinyatakan juga beda, atau hal yang dinyatakan itu beda. Kalau yang tipe 1 menyatakan hal-hal yang akan terjadi seperti harapan, berharap. Kalau di sini kalian tidak bisa berharap lagi karena kejadiannya sudah lampau, sudah nggak bisa diulang lagi. Seperti dalam pepatah, nasi sudah menjadi bubur, gitu ya. Ketidakmungkinan di sini, impossibility, ketidakmungkinan. Kalau yang tipe 2 tuh sama, ketidakmungkinan juga ya. Lanjut, example, ini contohnya ya. Kalau yang di main clause-nya subject plus would plus had plus verb 3. Ini verbnya sama. Kalau yang tipe 1 verbnya beda, di if sama main sama ya, sama verb 1 verb 1. Kalau di sini juga sama, verb 3 verb 3. Gampang ngapalin rumusnya ya. If he had invited me, I could have come to the party. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama, if he give me invitation, I will come. Itu menyatakan harapan. Jika dia mengundang saya berharap bisa datang. Tapi di sini beda. If he had invited me, I could have come to the party. Jika dia telah mengundang saya pastinya telah bisa datang ke pestanya. Artinya pestanya di sini sudah selesai dilakukan. Kalau yang pertama pestanya akan dilakukan. Jadi di sini kalau dia diundang, tidak diundang, ya tidak akan bisa datang karena sudah terlanjur, pestanya sudah ada. Tapi yang pertama kemungkinan bisa terjadi karena pestanya akan dilangsungkan, walaupun pas di hari H tiba-tiba yang punya acara, kamu kok gak undang dia sih, nah kan bisa calling, datang dong, acaranya belum mulai, nah dia kan bisa datang. Tapi kalau di sini acaranya sudah selesai, terus ada temannya baru nanya, kok gak datang sih, kamu jawab, if he had invited me, I could have come to the party. Andainya dia ngundang pacarku, aku pasti datang. Makanya aku sedih banget, aku gak bisa datang, pestanya udah lewat, itu maksudnya ya. Seandainya, ini artinya nih ya, seandainya ia telah mengundang saya, sebenarnya saya dapat datang pada pesta itu. Nah, dari kalimat itu diketahui bahwa ia terlanjur tidak mengundang saya, sehingga saya tidak datang pada pesta itu. Itu maksudnya ya. Oke, nanti videonya diulang-ulang ya, biar kalian paham. If she had known the news, I believe that she would have gone. Seandainya ia telah mengetahui berita itu, saya yakin bahwa ia telah pergi. Sama ya, karena dia nggak tahu beritanya itu, makanya dia tidak pergi. Oke. Catatan, kata kerja had plus verb 3 dalam if clause karena digunakan untuk menyatakan hal-hal yang sudah terlanjur terjadi. Oke, terlanjur terjadi atau istilahnya nasi sudah menjadi bubur yang tidak bisa diulang-ulang lagi. Kita gunakan would or could plus had plus verb 3. Jadi kalau ini istilah bahasa gampangnya penyesalan ya, karena sudah terjadi kita nggak bisa akan ulang lagi. Nah, if clause dapat diletakkan di depan atau di belakang untuk semua tipe ya, jadi tidak ada keharusan harus if-nya di depan dong, if-nya harus di belakang, nggak, it's free ya. Okay student, I think it's enough about the short explanations conditional sentence, and if there are some mistake or some
mistake from the teacher, please forgive me. And also, if you have some question, if you don't understand, you can chat your teacher or by chatting or by video call. Okay, because for me there is no limited time to teach you in all situations and in all conditions. Okay, student, and now I close by Paramasan. Om Santi 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 Om.